Banyaknya layanan fintech peer-to-peer atau pinjaman online ilegal menimbulkan masalah bagi masyarakat berupa suku bunga yang mencekik. Seperti kita tahu, dalam beberapa tahun terakhir, OJK sangat proaktif melindungi masyarakat dari jeratan hutang yang diberikan oleh pinjaman online ilegal. Caranya adalah dengan memblokir aplikasi sampai situs pinjaman online ilegal berdasarkan laporan masyarakat atau ditemukan sendiri oleh OJK. Dalam 2 tahun terakhir, Satgas Waspada Investasi OJK melansir telah memblokir sebanyak 1.230 pinjaman online ilegal. Namun, layanan tersebut masih banyak berkeliaran karena oknum rentenir digital dengan mudahnya bisa mengganti nama produk apabila terkena blokir. Akibatnya, jumlah masyarakat yang terjerat dalam pusaran utang pinjaman online ilegal semakin bertambah. Banyak di antara debitur akhirnya tidak sanggup melunasi pinjamannya karena denda plus bunga yang harus dibayar semakin bertumpuk, bahkan jauh lebih besar dari nilai pokok utang yang telah dipinjamnya. Tongam L. Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK menuturkan, idealnya apabila kamu sudah terlanjur meminjam uang pada pinjaman online ilegal, maka utang tersebut harus dilunasi. Sebab secara hukum perdata, kamu sudah membuat perjanjian hutang piutang dengan pemberi pinjaman. Namun, jika kamu sangat merasa kesulitan dalam melakukan pembayaran, jangan berpikir pendek untuk melakukan tindakan ekstrim. Sebab OJK mengizinkan para debitur pinjaman online ilegal yang berada pada posisi tersebut untuk melakukan 3 cara ini. Cara yang pertama yaitu restrukturisasi pinjaman. Tongam menjelaskan, kalau kamu sudah terlanjur meminjam dan tidak mampu membayar saat jatuh tempo, maka bisa melakukan restrukturisasi pinjaman. Masyarakat bisa meminta penjadwalan ulang agar lebih leluasa untuk membayar. Jelas, ujarnya Tongam. Yang kedua, meminta pengurangan bunga. Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan meminta pengurangan bunga. Ini juga bisa dilakukan oleh masyarakat sehingga ada kemungkinan bisa membayar sesuai kemampuan bayar dia. Jelas, ujarnya Tongam. Yang ketiga, lapor polisi. Apabila kamu sudah berupaya meminta 2 keringanan tersebut, tetapi tidak dikabulkan oleh pihak pinjaman online ilegal, maka cara terakhir yang bisa dilakukannya adalah dengan melaporkannya ke polisi. Tapi harus dicatat bahwa melaporkan suatu layanan pinjaman online ilegal yang berwajib hanya bisa melakukan apabila dalam proses penagihan utang tersebut kamu mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, teror, atau tindakan yang sudah menjurus ke unsur pidana. Tindakan hukum harus diambil kalau kegiatan penagihan sudah menjurus ke tindak pidana yang tidak boleh dibiarkan. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang lapor ke polisi dan semakin banyak tindakan yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka penanganan kasus ini, kami yakin akan membuat efek jera para pelaku pinjaman online ilegal. Jelas, ujarnya Tongam.